teman itu stay out, tapi nanti bulan depan dia itu mau cuti pulang, Pak. Teman-teman sampean ya orang-orang yang hidup di luar jadinya ya begitu. Halo? Iya, Pak. Makanya kan pergaulan ini juga berdampak sekali lagi. Ya, telepon majikan. Kapan dia mau ketemu? Temui Hari majikan. ini, Pak. Ya, temui majikan. Omongkan semuanya. Dia Iya. pasti tahu. Gak usah takut. Ya. Iya. Kira-kira sudah cukup belum penjelasan dari saya? Iya, makasih Pak, cukup Pak, saya paham. Ya wes, semangat ya Mbak. Mohon dimaafkan saya Iya, tidak bisa membantu makasih Pak. sesuatu yang lebih. Tapi kalau sampean setelah nanti ketemu ada solusi ya monggo. Biasanya kalau sudah Insya Allah, ketemu iya. solusi nanti biasanya orang itu sudah nggak perlu nyari saya, wes nggak nyari saya gitu. Nyari Pak. Nyari saya kalau sudah ketemu masalah dan nggak ada penyelesaian, nah itu baru nggak ada masalah pokoknya sama saya, ya. Hati-hati sampean dalam berteman, dijaga semuanya, jangan sampai ya, jual-jual HP atau jual-jual apa kan. Yang penting bisa buat tiket pulang kan, ya nggak ada masalah, nanti punya duit kan bisa beli lagi. Iya. Oke? Oke Pak, oke. Sehat selalu ya, terima kasih. Yuk, bye-bye. Makasih Pak. Oke, buat teman-teman semuanya saya ucapkan banyak terima kasih ya, dan saya paham dan saya mengerti. Makanya kadang-kadang kita itu kembali lagi ya kan, kita ngerasa bahwa dunia ini memang hal-hal yang intinya apa ya, tidak bisa kita prediksi, dan penipuan-penipuan digunakan menjadi sebuah alasan bahwa apa namanya, kita apes ya. Sebenarnya enggak gitu. Kalau sesuatu yang kita enggak yakini dan kita berpikir kritis, ya enggak mungkin terjadi gitu loh teman-teman. Kecuali memang kita kenal teman baik dan teman baik kita itu menipu kita. Ya, itu pun sebenarnya tidak hanya terjadi di dalam diri kalian. Saya juga pernah terjadi, teman-teman. Ya kan? Uang 75 juta, kita bikin sesuatu bareng-bareng dan akhirnya nggak jadi apa-apa. Itu kan saya juga pernah mengalami. Ya, saya positive thinking karena ya masih ada reason lah untuk saya. Ini teman sejawat ya. Tapi di akhir ujungnya ketika dia melakukan hal itu ya nggak tahu apa dalam benaknya mereka, tapi ya intinya saya merasa tertipu. Saya juga pernah merasakan dan saya belajar gitu, belajar lagi, melihat lagi. Tapi setidaknya kalau kita mau merasa dalam melakukan sesuatu itu kita hitung resikonya. Resiko terbesar yang akan saya alami apa, itu harus kalian pikirkan. Kalau orang banyak memberikan tawaran A, B, C, dan D, tanyakan kepada yang memberikan tawaran. Kerugian dan dampak terbesar yang saya akan alami apa? Kalau dia tidak bisa menjawab, tinggalkan. Tinggalkan. Semuanya orang dasar hubungan hitungan itu pasti yang paling gampang, yang paling mudah adalah uang. Karena semuanya orang nyari uang. Kalau saya sih gak nyari uang teman-teman. Saya tidak mencari uang. Capek kalau uang itu saya cari. Biarlah uang itu datang sendiri. Gimana caranya? Banyak tonton konten YouTube saya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.